Tapi kalau ikut LDKO nggak jadi OSIS, nggak jadi OSIS, nggak jadi himama nggak apa-apa kan? Ya kan situ juga pernah ngalamin ikut doang. Iya, betul. Emang ada yang ngomelin? Enggak kan? Nggak ada, nggak ada. Ya Ya. udah abaikan. Yuk langsung ya, yuk langsung. Ya, ya boleh boleh boleh. Buka buka buka. Ih, gue kok jadi kayak orang mau ngasih materi bener-bener ya. Lu apa gue yang buka? Lu lah. Gue sebagai moderator ceritanya ya. Iya, Ya udah. ceritanya. Nah, ini udah pada kedengeran belum suara saya nih? Kedengeran banget. Jelas, jelas. Coba semuanya ini ngomong dulu. Ngomong apa kek? Dinyalain dulu mic-nya. Halo. Ya. Kak Juli, Oh iya. kedengeran? Kak Kedengeran. Feli. Kak, ini apa namanya? Kedengeran, Pupuk kedengeran. nggak bisa masuk katanya. Siapa? Ya udah. Pupuk Jahratul Puadah. Oh alah, ya udah nanti tetap kita rekam deh, tenang aja. Oke. Kak Idia, di mana dirimu Kak Idia? Oke, Bunda ada ya? Mau Tani? Tania bisa sambil dengerin nggak? Iya bisa. Sip. Siti Saldia? Bisa kok, bisa. Kak Wida? Aman. Hadir pada. Oke. Ya udah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Malam ini mohon maaf juga nih mengganggu waktunya buat teman-teman dan terima kasih juga dapat salam dari ketua kelas kita yang telah meluangkan waktunya karena dari Zoom kemarin itu walaupun saya pribadi nggak ikut gitu ya, cuman masih banyak juga yang belum paham gitu. Nah, malam ini rencananya kita mau mau bahas tentang semuanya ya. Soalnya kan ketua kelas kitanya juga udah paham dan bisa gitu mau nyampein ke teman-teman semua gitu. Jadinya bersyukurlah kita punya ketua kelas seperti beliau ya. Iya. Ya udah untuk mempersingkat waktu langsung aja Kakak Suryana dipersilakan. Oke, siap. Dulu ya. Siap, terima kasih banyak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau apa ya? Bukannya sok ngejelasin atau gimana, tapi hanya sekedar sharing apa yang saya pahamin. Tadi dari siang udah berapa kali muter video yang di YouTube itu, dan terus juga beberapa kali udah nanya sama Bu Safa. Jadi sebenarnya terkait dengan mata kuliah metodologi penelitian ini, apa ya? Untuk di minggu besok, hari Sabtu kan kita akan ada Vikon pertama sesuai jadwal ya kan. Nah, di situ waktu pas di video YouTube, Bu Safa itu menjelaskan di awal itu terkait dengan sistem pembelajaran sama beliau. Nah, mungkin kalau itu saya nggak bakal ngejelasin banyak karena memang pasti kalian pun kalau itu sudah paham terkait pembelajaran sama beliau itu seperti apa. Nah, tapi yang saya ingin jelaskan di sini terkait dengan tugas-tugas yang beliau nanti kasih. Yang pertama itu saya mau ngejelasin banyak yang pada japri saya kalau misalkan itu di hari Sabtu nanti kita disuruh ngumpulin kayak bab 1 atau mungkin sama PPT. Nah, saya mau ngelurusin nih. Jadi yang pas tadi saya udah coba tanya sama Bu Safa terkait dengan tugas di hari Sabtu nanti itu sebenarnya kalian memang disuruh untuk membuat bab 1. Nah, tapi sebelum membuat bab 1 itu di awal ini kan kita masih ada jangka waktu dalam waktu 1 minggu. Nah, dalam seminggu ini kita dicoba untuk bukan meneliti tapi mempelajari atau melihat kondisi di sekitar kita apa yang ada masalah dan itu nanti bisa dikembangkan menjadi topik atau judul penelitian kita. Nah,
Terus, untuk menentukan topiknya itu kita harus melihat, beberapa kondisi masalahnya. Tapi perlu diperhatikan juga untuk temanya itu, yang pertama itu adalah pendidikan ekonomi, yang kedua itu ada ekonomi koperasi, dan yang ketiga adalah ekonomi kewirausahaan. Nah, untuk yang tema pertama itu pendidikan ekonomi, itu sebenarnya berkaitan dengan pola pembelajaran. Bisa jadi dengan, seperti pengaruh prestasi belajar terhadap, eee, pola pembelajaran misalkan TGT, Teams Games Turnamen. Nah, atau mungkin juga pengaruh sistem pembelajaran picture and picture terhadap, keaktifan pembelajaran siswa di kelas. Nah, bisa jadi kayak gitu. Untuk pendidikan ekonomi ini berkaitan dengan, sistem pembelajaran yang ada. Nah, terus untuk yang ekonomi koperasi ini, yang saya tangkap itu adalah berkaitan dengan, kalian kalau yang memang ingin mengambil tema ekonomi koperasi ini, coba melihat di sekitar rumahnya itu ada koperasi atau enggak. Nah, kalau misalkan ada, coba ditelaah, coba diteliti bagaimana sistem pengelolaan koperasi di sana. Apakah sudah menjalankan, sistemnya dengan baik untuk mensejahterakan anggotanya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada, ekonomi kewirausahaan. Untuk ekonomi kewirausahaan ini berkaitan erat sama yang namanya, kondisi kewirausahaan yang ada di kita saat ini. Bisa jadi kalau kalian mau ngambil tema ini, salah satu contoh judulnya itu misalkan, pengaruh kewirausahaan di bidang UMKM terhadap, kemajuan ekonomi di daerah mana gitu misalkan. Terus juga bisa misalkan ngambil, eee, peran dan pengaruh UMKM terhadap, eee, kestabilitasan ekonomi di masa pandemi, misalkan kayak gitu. Nah, terus, balik lagi ke tugas beliau yang nanti di hari Sabtu itu kan kita akan ada Vkon. Nah, untuk tugasnya itu, kalian membuat bab 1 terlebih dahulu, yang di mana kalau bab 1 itu kan, identik dengan pendahuluan. Mulai dari latar belakang, terus lagi rumusan masalah, terus juga ada tujuan dari pemilihan judul itu. Nah, kurang lebih kayak gitu isinya. Nah, kalian itu dicoba untuk membuat terlebih dahulu apa yang memang kalian pahami dan apa yang kalian tahu sesuai dengan topik penelitian yang kalian pilih gitu. Misalkan kayak saya ngambil terkait dengan, pengaruh wali kelas terhadap, kedisiplinan siswa berkaitan dengan pengembangan minat dan bakat di SMK Yapia Parung. Nah, itu adalah judul topik penelitian saya. Saya, membuat latar belakangnya, itu saya ambil dari beberapa teori, mulai dari landasan teoritisnya ada, landasan empirisnya juga ada. Itu saya melihat dari kondisi memang yang ada di SMK Yapia tempat saya mengajar. Nah, terus bagi kalian yang misalkan memang, mungkin agak sulit untuk coba menelaah ke sekolah-sekolah, di sini ada kesempatan yang Bu Safa bilang, kalian bisa mencoba mentelaah terkait dengan pembelajaran yang ada di, kampus. Misalkan kayak kondisi sekarang gini kan, saya ambil contoh gini, misalkan topiknya itu adalah berkaitan dengan pengaruh, eee, keaktifan mahasiswa dan dosen dalam pembelajaran online learning, apakah sudah maksimal atau belum. Nah, itu salah satu contohnya. Terus lagi, kalau memang kalian mau, apa ya, mencoba mengambil tema di luar dari itu, kayak misalkan di pekerjaan, contoh misalkan pekerjaannya berkaitan dengan perusahaan, itu, jangan melihat kondisi perusahaannya, tapi lebih melihat kepada perilaku konsumennya. Karena
supaya temanya itu sesuai dengan fakultas kita kan, prodi kita pendidikan ekonomi kayak gitu. Nah, terus selanjutnya itu berkaitan dengan yang disebutkan Bu Syafa waktu di Meet kemarin adalah tentang menyinggung terkait PPT. Sebenarnya yang maksud Bu Syafa itu PPT-nya itu kalian coba membuat berkaitan dengan tugas yang beliau kasih untuk minggu besok ini, supaya apa? Supaya nanti di hari Sabtu itu Bu Safa ingin menyampaikan terlebih dahulu materi yang beliau sampaikan pada pertemuan 5 dan 6. Nah, nanti kan durasinya yang seperti udah-udah ya, selama 200 menit. Kurang lebih kan hampir 3 jaman lebih. Nah, terus pas udah kayak gitu, mungkin kan Bu Syafa pasti ngejelasin hanya 1 jam. Sisanya itu pasti dia pengen kita sebagai mahasiswa itu aktif atau apa ya, berdiskusi lah gitu. Nah, makanya Bu Syafa meminta kalian mencoba membuat bab 1 terlebih dahulu. Nah, sama PowerPoint-nya itu, PowerPoint ini nggak wajib sih sebenarnya, tapi kalau emang kalian mau buat itu nggak apa-apa untuk memudahkan nanti. Misalkan kayak mau ngejelasin, ini loh Bu, saya mengambil topik ini dengan alasan seperti ini. Dan saya sudah melihat kondisi keadaan tersebut sesuai dengan topik penelitian saya ini di salah satu tempat ini. Kayak gitu misalkan. Nah nanti kalau untuk PowerPoint-nya itu sebenarnya nggak terlalu penting banget. Tapi yang dipentingkan di sini, Bu Syafa meminta kita mencoba membuat bab 1 terlebih dahulu untuk di minggu ini, dan nanti pas di Vicon tanggal 18 nanti, kita itu masing-masing setiap mahasiswa presentasi. Presentasinya ini adalah menjelaskan terkait bab 1 yang udah kita buat. Nah, nanti di situ kalau misalkan ada yang kurang, Bu Safa akan mencoba revisi. Mulai dari revisi judulnya, apakah udah sesuai atau belum, nanti Bu Syafa akan revisi. Dan terus terkait dengan latar belakangnya, itu kayak gimana, nanti Bu Syafa juga akan menjelaskan. Nah, saya tekankan lagi, tugasnya untuk membuat bab 1 itu, kalian itu memperhatikan lingkungan. Kalau misalkan ngambilnya terkait dengan pembelajaran, berarti memperhatikan lingkungan belajar seperti di sekolah. Tapi kalau misalkan kayak mau ngambil perilaku konsumen atau ekonomi kewirausahaan atau mungkin ekonomi koperasi, bisa mengunjungi tempat-tempat yang memang sesuai dengan judul dari penelitiannya. Kemudian kalian analisis beberapa ketimpangan atau ketidaksesuaian yang ada dari topik itu. Misalkan kalau kayak ngambil penelitiannya berkaitan pembelajaran, karena saya ngambil penelitian pembelajaran, saya jadi ngejelasinnya itu aja. Saya itu mengecek dan mencoba menganalisis terkait dengan ketimpangan atau ketidaksesuaian yang memang ada di proses pembelajaran itu yang bisa saya gali menjadi masalah. Nah, kemudian ketika saya sudah dapat masalah itu, saya akan identifikasi secara keseluruhannya dan kemudian dilakukan pendaftaran masalah yang ada. Hal ini ditujukan untuk supaya saya bisa menentukan topik penelitiannya. Nah, rangkaian awalnya itu kalian menentukan masalah, kemudian dari menentukan masalah kalian kalian rancang terlebih dahulu masalah-masalah tersebut, kalian susun. Kemudian setelah disusun, kalian identifikasi, kalian telaah, kalian analisis apakah masalah ini sudah sesuai dengan antara realitanya atau dengan teorinya. Apakah sudah sesuai atau memang terjadi ketimpangan. Setelah kalian sudah identifikasi permasalahannya, kalian baru bisa membuat judul topik penelitiannya. Misalkan, saya ambil contoh. Saya ini topik penelitian itu kan peran dan pengaruh wali kelas terhadap kedisiplinan yang mempengaruhi minat dan bakat serta kedisiplinan siswa dalam proses pembelajaran di SMK Yapia Parung. Itu yang saya ambil. Nah, masalah yang ada itu anak-anak kalau misalkan sekolah
sering datang terlambat, sering bolos, atau sering bosan dalam pembelajaran, itu kan berarti bagian dari ketidakdisiplinan siswa. Nah, saya posisinya sebagai wali kelas. Bagaimana saya sebagai wali kelas mengatasi masalah yang ada berkaitan dengan ketidakdisiplinan siswa saya, itu saya coba telaah, saya identifikasi apa sih ini penyebab anak-anak murid saya kok bisa terlambat gitu. Nah, setelah saya udah telaah dan saya identifikasi, oh ternyata seperti ini. Lalulah saya buat rumusan masalahnya. Misalkan ternyata anak-anak itu terlambat itu disebabkan oleh kesiangan, satu. Kedua, ada alasan yang memang mungkin ketika di jalan macet atau bannya bocor. Nah, itu bisa jadi alasan mereka kenapa terlambat. Nah, solusinya seperti apa supaya bisa mengatasi hal tersebut? Contoh, misalkan solusi yang pertama, kalau misalkan dia kesiangan, berarti dia harus standby atau sebelum tidurnya itu menyiapkan alarm supaya bisa bangun tepat waktu. Kedua, ketika misalkan mereka terlambat atau kesiangannya itu karena jarak rumahnya jauh dari sekolah. Nah, solusinya gimana supaya nggak terlambat lagi? Saya harus bilang ke anak tersebut, kamu harus punya estimasi waktu. Jarak dari rumah kamu ke sekolah misalkan sekian kilometer. Berarti kalau masuk ke jam 7 pagi, berarti harus berangkat jam setengah 7 pagi supaya tidak kesiangan. Seperti itu. Nah, saya udah buat tuh judul penelitian saya, rumusan masalah saya yang udah saya identifikasi masalah-masalahnya, udah saya telah, kemudian saya membuat latar belakangnya kenapa saya memilih judul penelitian itu. Saya ngambil beberapa teori yang memang udah ada orang yang melakukan penelitian sebelumnya, tapi dengan judul yang enggak bisa dibilang berbeda gitu, tapi masih berkaitan erat dengan disiplinan kayak gitu. Nah, kemudian di latar belakang ini saya udah buat di bawahnya itu ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalahnya ini balik lagi ke yang tadi saya bilang, setelah kalian mengidentifikasi masalahnya, baru kalian bisa merumuskan masalah-masalahnya itu seperti apa untuk dicari solusinya, dan nanti ketika bab satunya sudah selesai, kalian itu langsung dilanjutkan ke bab berikutnya dengan catatan bab satunya ini sudah tidak ada yang perlu direvisi, dan mungkin kalaupun dikembangkan sih itu masih bisa aja, tapi kalau misalkan setidaknya sudah sesuai bisa lanjut ke bab 2, dan kemungkinan bab 2 ini sama Bu Safa itu akan dilaksanakan ketika menjelang mau UTS gitu. Dan terus Bu Safa bilang untuk di kelas ya metodologi penelitian, beliau bilang itu untuk bisa lebih dari 5 kali. Jadi harus siap-siap aja di saat kita nggak ada jadwal Vicon, tapi di jadwal yang berbarengan dengan e-learning, kita harus siap-siap Vicon. Jadi untuk modul pertama ini kita bakal dikuras energinya di mata kuliah khususnya metodologi penelitian ini untuk mengerjakan tugasnya ini. Nah, terkait dengan Vicon di minggu depan nanti, itu saya mau ngasih tahu kalau misalkan durasi Vicon masih sama, setiap pertemuannya itu 200 menit. Berarti kalau misalkan kita mulainya jam 7.40, udahannya itu jam 11. Nah, nanti nggak tahu nih ya, Bu Safa kalau sesuai jadwalnya kan hanya 200 menit. Misalkan dari jam 7.40 sampai jam 11 udah selesai gitu. Nanti istirahat, dilanjut lagi mata kuliah kedua. Tapi kalau misalkan Bu Safanya memang dirasa masih ada yang kurang, dia bakal bisa makai waktu kita. Jadinya nanti dari jam 7.40 sampai jam 11 itu sesi pertama untuk kita ngebahas pertemuan, dan nanti diseling istirahat sampai jam 12, langsung dilanjutkan ke beliau lagi sampai dengan jam 3. Nah, jam 3-nya sore itu kita baru bisa ganti mata kuliah kedua, ekonomi makro menengah sama Bu Atin.
Nah gitu, tapi mungkin semoga aja sih nanti di Vicon itu Bu Safa bisa apa ya, eh, membatasi waktunya. Kalau memang jadwalnya 7.40 sampai jam 11 udah selesai sampai jam segitu aja. Jadi nanti kita dari jam 11.40 sampai dengan jam 3 tuh ada waktu istirahat ya kan. Nanti jam 3 lagi dilanjut sampai dengan jam 18.20 mata kuliah kedua kayak gitu. Durasi masih sama 200 menit. Ya, mungkin itu aja kali kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, sok mangga. Ada yang belum paham atau gimana? Ya, ada yang mau ditanya nggak? Sur, kata Siti Saldia, tugasnya emang terakhir kapan? Pas Vicon itu ya? Iya, tugas terakhir Terakhir. itu ditunggu sampai dengan hari, ya mungkin kalian harus bisa mengerjakan Jumat itu udah selesai lah. Jadi nanti pas hari Sabtu kita Vicon udah enak gitu, udah tinggal bisa kita baca aja supaya kita pahamin kalau misalkan Bu Safa nanya, kenapa kamu milih judul kayak gini? Kita udah punya alasannya, udah siap kayak gitu. Jangan ngedadak hari Sabtu kelabakan kayak gitu. Sur, gue mewakili yang lain nih. Iya, Kira-kira kan dari 3 itu tadi, dari pendidikan ekonomi, kewirausahaan sama koperasi, itu yang rekomen, maksudnya kan ini kita diuber-uber waktu ya, maksudnya iya. kerja juga kan, Hmm. yang rekomen bisa diselesaikan dalam sebelum Vicon itu yang mana, Sur? Kalau untuk terkait itu, gue lebih menyarankan kepada kalian semua karena memang apa ya, kita bisa ngambil yang ini aja, pendidikan ekonomi. Ini beberapa clue yang bakal saya kasih supaya kalian bisa lebih mudah. Saya itu pengen kalian itu ngambil, kan banyak tuh metode pembelajaran ya kan di kita kan, ya kan. Ada metode pembelajaran TGT, Team Skin Turnamen, ada metode pembelajaran Picture and Picture, ada metode pembelajaran PBL, Problem Based Learning, terus lagi ada pembelajaran apa ya namanya, kuis kayak gitu kan. Nah, itu dari beberapa metode yang ada, kan kita sebelumnya pernah tuh bikin video pembelajaran. Nah, dari video pembelajaran itu kan kita sebenarnya bisa tahu kalau kita menggunakan eh, apa namanya, metode pembelajaran A misalkan gitu. Kita udah tahu tuh, oh ternyata seperti ini ya menggunakan metode ini, karena ada solusinya nih untuk mengatasi pembelajaran yang misalkan menggunakan metode ceramah. Atau lebih jelasnya gini, misalkan Haikal, Haikal itu guru, dia ngambil saat pas pembelajarannya itu hanya metode ceramah. Nah, si Sheila Amanda sebagai pengamat, kok kayaknya ketika si Haikal ngajarin pakai metode ceramah, kok anak-anak banyak yang ngantuk ya, kok anak-anak banyak yang kayak boring ya, banyak yang sering izin keluar untuk kayak ke kamar mandi, tujuan pengen ngehindari jam pelajaran si Haikal. Nah, terus kemudian si Sela Amanda itu mencoba tuh menganalisis masalah, kenapa ya kok anak-anak bisa ya membuat ketika si Haikal ngajar kok banyak yang keluar, kok banyak yang bosan. Nah, Sela berpikir, Sela berinisiatif mencari masalah yang tersebut udah ada itu, dibuat jadi topik judul penelitian. Misalkan Sheila misalkan kayak gini, eh, pengaruh pengaruh penerapan metode pembelajaran PBL (Problem Based Learning) terhadap keaktifan dan ke keaktifan siswa di kelas terhadap pembelajaran. Nah, kenapa sih Sheila memilih metode PBL? Karena Sheila pikir PBL ini kan adalah bagian dari metode yang problem based learning. Jadinya mencoba mencari suatu masalah untuk bareng-bareng didiskusikan. Jadi di sini tidak hanya ada keterlibatan antara guru aja yang hanya metode ceramah kan monoton. Nah, terus si Sheila inisiatifnya bikin PBL. Nah, PBL ini kan berarti dituntut siswanya lebih aktif daripada si gurunya. Nah,
kalau siswanya lebih aktif kan pasti siswa tuh bakal berpikir kreatif dan berpikir keras. Apa ya cara ngatasin masalah yang dari si Pak Guru Haikal ngasih ini. Nah, dia bakal diskusi tuh sama teman-temannya. Jadilah keaktifan. Nah, di saat seperti itu anak-anak nggak ngerasa bosan lagi. Anak-anak nggak akan ngerasa jenuh lagi dengan pembelajaran yang hanya ceramah aja yang si Pak Guru Haikal lakukan gitu, hanya ngedengerin aja. Toh udah kayak gitu, tapi nggak ada istilahnya timbal balik antara guru dengan siswanya, tidak ada respon timbal baliknya. Kayak gitu sih. Saya jadi kalau gue lebih menyarankan ke kalian semua, lebih baik mengambil yang berkaitan dengan pendidikan ekonomi aja. Karena banyak banget tuh metode pembelajaran, nanti kalian tinggal diskusiin aja nih di grup. Gue mau ngambil metode ini, gue mau ngambil metode ini. Jadi kan tuh banyak yang berbeda. Nah kan lebih bervariasi kan nanti pas ketika dibahasnya di hari Sabtu itu nggak sama gitu, banyak beda-beda. Nah itu kan lebih seru nanti diskusi kita kayak gitu sih. Oke, thank you Sur. Mm-mm. Siti Saldia mau nanya ntar dulu ya, bentar ya. Siti Saldia ya mau ini dulu, mau lanjutin yang dijelasin Kak Surya tadi. Apa ya? Iya kemarin kan saya sempat ngobrol ya sama kakak tingkat gitu yang Mm-mm. pernah diajarin sama Bu Syafa. Nah, iya sih menurut gue juga emang, ini gue apa saya sih ngomongnya? Gue aja dah, biar gampang. Kata dia tuh, kan tadi Suryana bilang tuh, apa tuh yang strategi pembelajaran Bu Nini kan kita pernah bikin video tuh misalkan yang STAD, PBL, mobile teaching, terus TGT, ya dan lain-lain lah. Nah, itu kan kalau kita lihat di Google metode yang lama, versi lama, jadinya kemungkinan besarnya nggak diterima sama Bu Syafa gitu. Bu Syafa tuh maunya yang terbaru gitu. Maksud gue gini, kita ngakalinnya lewat pandemi ini. Misalkan kan pembelajaran kan sekarang semuanya daring ya. Berarti kan kalau daring itu kan kita tahu sendiri kan masalah pembelajarannya kayak gimana gitu. Kita aja yang mahasiswa kelimpungan kan ngadepin daring kayak gini. Apalagi yang SMP SMA gitu. Dan info juga ini SMP SMA ya, bukan sekolah dasar. Soalnya kan ada ekonomi dan wirausaha koperasi gitu. Jadi nanti kalau ada yang mau observasi ke sekolah atau temannya punya link ke sana, jangan SD, yang SMP sama SMA ya. Gitu. Tadi Siti Saldia nanya Sur, Allshop itu kan wirausaha tuh apa enggak tuh kira-kira tuh? Kenapa? Maaf Kak Surya mau nanya kalau tempat kerjanya Allshop itu masuknya apa? Wirausaha apa-apa bisa gak kira-kira gitu dah Sur pokoknya. Intinya Allshop itu bisa dijadiin ini gak? Kan tadi Kak Bisa. Suryana bilang ada kewirausahaannya juga tuh, ekonomi wirausaha. Ya udah lanjut dah. Ya, sebenarnya kalau misalkan mau ngambil ekonomi kewirausahaan untuk online shop itu bisa banget. Jadi lebih kepada terkait dengan pola konsumsi masyarakat yang lebih senang berbelanja online daripada belanja offline. Apalagi dibarengin dengan masa pandemi seperti ini, banyak perusahaan-perusahaan e-commerce itu lebih mengedepankan banyak promosi, mulai dari gratis ongkir, mulai dari promo eh, hanya berapa rupiah gitu ya kan, diskonnya besar-besaran. Nah itu bisa banget masuk ke ekonomi kewirausahaan. Jadi ngaruhnya kayak gini, mungkin bisa ngambil judulnya itu eh, pendukung apa ya? Tadi dulu, mikir dulu. Tingkat keefektifan online shop sebagai perusahaan e-commerce dalam penunjang pola konsumsi masyarakat di masa pandemi, berelevansikah antara keuntungan dengan pengeluaran, misalkan kayak gitu. Nah itu bisa banget, jadi nanti didiskusikan kenapa sih kok masyarakat lebih senang sekarang itu berbelanja online daripada berbelanja offline. Apalagi di masa pandemi kayak gini kan. Satu, misalkan masalah yang ada. Kalau misalkan kita berbelanja offline,
misalkan kayak ke Ramayana atau ke Matahari gitu. Kak, di saat pandemi gini kan pasti sulit, atau lagi banyak protokol kesehatan yang lebih ketat. Dan terus lebih ngeri karena eh, pengaruh virus corona ini lebih mudah eh, terkena sama kita karena kita itu berada di tempat umum yang memang ramai. Nah, makanya kenapa diciptakanlah banyak banget perusahaan-perusahaan online yang seperti ini, dia semakin berkembang. Contohlah Shopee. Shopee itu sekarang di tahun ini aja dia menjadi perusahaan terbesar e-commerce yang ada di Indonesia, bahkan hampir di Asia Tenggara itu dia memegang posisi pertama ya kan. Nah, itu bisa diambil tuh contohnya kayak gitu. Atau mungkin misalkan kayak Bang Raden, dia itu kan punya bisnis catering kan. Nah, itu kan bagian dari kewirausahaan, tapi di bidang UMKM. Nah, bagaimana di saat pandemi ini bisa melakukan promosi perusahaan apa makanan cateringnya itu tetap stabil gitu, mendukung kesejahteraan masyarakat yang ada, mungkin bisa jadi pengembangan bisnis keluarganya tuh seperti apa dalam menjalankan kayak gitu. Misalkan masalah yang ada kan banyak masyarakat yang kesulitan dalam mendapatkan makanan karena memang banyak yang di PHK. Nah, solusi Radit tuh dia menjual usaha makanan catering misalkan dengan harga yang promosi. Nanti kan banyak tuh donatur-donatur yang bakal mau ya setidaknya bersedekah buat orang yang nggak mampu itu, tapi melalui jalur Bang Raden sebagai perusahaan cateringnya kayak gitu. Itu sih Kang. Oh iya, makasih Sur. Jadinya gini ya Kak Siti, Makasih Mas. terkait wirausahaan itu lebih ke arah perilaku konsumen ya Sur ya. Betul. Yang digaris bawahi itu aja, perilaku konsumen sama perilaku kita produsen sebagai produsen gitu. Ada lagi yang mau nanya? Langsung nyalain mic-nya aja. Nggak apa-apa. Nggak. Iya, saya. Untuk kalau observasi wawancara itu kan kita belum disuruh, kita kan hanya baru bab 1 aja. Nah, itu kan isinya hanya mengidentifikasi masalah yang ada, terus diidentifikasi, terus dibuat rumusan masalahnya, baru dikembangkan menjadi latar belakang. Jadi kalau untuk wawancara itu belum, nanti bakal dijelasinnya di pertemuan berikutnya. Jadi kita sekarang ini fokus dulu ke bab satunya aja dulu, wawancaranya jangan dulu. Jadi kalau misalkan kayak Sela nih, pengen ngambil yang terkait dengan pembelajaran, tapi Sela belum ada pengalaman. Nah, sambil beriring jalannya waktu, ketika bab satu masih dalam proses nih, Sela nyari-nyari info, sekolah mana ya yang bisa gue coba datengin, apakah mungkin sekolah waktu zaman gue SMA atau waktu zaman SMP, coba didatengin gitu. Tapi kalau untuk wawancara langsung di minggu ini, itu belum kayak gitu, Sel. Iya, ada lagi mungkin yang mau nanya gitu, atau kita sharing-sharing dah, bukan saya menggurui ya. Iya, 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 saya boleh. Oh, gini, ini saya mau ngejelasin ya, terkait dengan mata kuliah metodologi penelitian. Ini kan nanti berkaitan sama yang namanya seminar proposal di semester 6 nanti kan. Nah, di saat semester 6 nanti itu, seminar proposal ini adalah sebagai salah satu proses persetujuan apakah judul penelitian kita ini di ACC untuk dilanjutkan untuk pembuatan skripsi. Tapi pengalaman yang udah saya dapetin dari cerita-cerita sama kakak tingkat, itu dia banyakkan ketika dia seminar proposal misalkan ngambil terkait dengan pembelajaran TGT misalkan. Nah, tapi ketika pas di skripsi, dia langsung merubah atau mau mengambil topik judul lain dengan alasan lebih mudah atau lebih kayak gimana gitu ya kan. Di saat dia udah tahu ternyata oke gini ya ternyata prosesnya gitu. Nah, bakal dirubah habis-habisan. Nah, itu bisa aja. Tapi kalau misalkan kita mau ngelanjutin,
dari nanti kayak sekarang nih mata kuliah metodologi penelitian kita disuruh coba membuat proposal penelitian. Kalau memang kita mau dilanjutkan sampai ke seminar proposal sampai dengan skripsi, syaratnya itu kita membuat topiknya itu harus yang memang eh, apa ya, tidak mati kutu. Artinya seiring perkembangan waktu tetap terpakai judul yang kita pakai ini relevan gitu, artinya sesuai pembaharuan pembelajaran yang ada. Kayak contoh misalkan saya kan ngambil kenapa saya ngambil pengaruh peran penting wali kelas terhadap eh, tingkat kedisiplinan anak guna mengembangkan minat dan bakat pembelajaran di kelas itu. Nah, itu kan peran wali kelas tuh selalu beradaptasi setiap tahunnya. Selalu ada pembaruan. Oh, jadi wali kelas tuh harus kayak gini ya. Oh, wali kelas itu harus seperti ini ya supaya anak-anaknya nggak terlambat lagi. Nah, itu kan salah satu topik judul yang memang selalu apa ya? Jadi bahan perbincangan gitu karena memang pasti setiap tahun itu akan ada pembaharuan misal jadi kayak peraturan terkait dengan tata tertib sekolah. Nah, itu peran si wali kelas tuh harus kayak gimana? Kayak gitu, Sel. Berarti Guys, intinya ya intinya buat sekarang ini kita suruh nyari masalah ya, Sur. Walaupun betul. masalah udah banyak. Nah, iya bener kita kalau sekarang itu Udah wawancara segala macem gitu ya. Cuman belum. nyari masalah identifikasi gitu kan buat Ya, rumus gitu ya. betul, betul. Mungkin kalian bisa coba cari referensi di Google. Saya juga udah dapat kemarin itu nyari contoh proposal penelitian di bidang pendidikan misalkan kayak gitu atau mungkin contoh proposal penelitian di bidang uh, industri kewirausahaan misalkan kayak gitu. Jadi nanti di situ banyak beberapa referensi bisa kalian lihat itu mulai dari bab satunya aja dulu kalian pahamin aja kayak gitu. Itu referensi yang bisa saya kasih karena kemarin saya udah nyari-nyari dan ternyata sebenarnya hampir sama sih inti dari bab satu itu adalah bab pendahuluan terisinya dari latar belakang, rumusan masalah, sama tujuan sih. Udah kayak gitu aja. Mungkin ada yang mau nanya lagi? Jadi Kak, maaf, Iya, mau nanya. Kita boleh. kan berarti kesimpulannya bikin judul proposal, terus bikin bab satu yang isinya latar belakang, rumusan masalah, sama tujuan gitu kan. Iya, Sesuai betul. identifikasi yang kita buat gitu Betul, kan. betul. Dan terus saya mau menekankan nih, kalian jangan salah tangkap terkait dengan tugas PPT karena ini dari kemarin banyak banget yang japri saya, Sur, ini gimana tugas PPT-nya? Tugas PPT, saya juga bingung kan, makanya saya nggak bisa jawab tuh karena saya juga waktu pas meet kemarin ikut masuk aja tapi bener-bener nggak ngedengerin sama sekali karena memang kondisinya sambil ngajar juga kan. Terus kebetulan memang Sheila Amanda ini luar biasa banget, anaknya baik banget, saya salut banget sampai direkam kan videonya itu. Terus saya tonton, ternyata yang saya tangkap itu tugas dari PPT itu adalah dibuat supaya besok hari Sabtu itu pas kita ngejelasin lebih enak gitu. Misalkan kayak, Bu, saya tuh ngambil judul ini dengan alasan seperti ini loh, Bu. Dan terus ini contoh latar belakang saya nih, Bu. Udah bener atau belum ya, Bu? Nah, nanti kalau udah fix kata Bu Safa, wah ini udah bagus. Nah, tinggal kita pindahin nih ke dalam bentuk Word. Kayak gitu. Paham nggak? Kok nggak ada suaranya? Yang lain, Haikal, Kak Judy. Iya, boleh. Enggak, kalau untuk kewirausahaan itu enggak berkaitan sama pendidikan kecuali memang Stella fokusnya kemana nih? Apalagi kan kayak Stella kan punya usaha ya. Nah itu lebih enak banget tuh Stella lebih bisa meneliti kondisi permasalahan yang ada di warung Stella. Apakah mungkin ketika masa pandemi ini kenapa pendapatannya berkurang? Kenapa dan itu apa alasannya kayak gitu? Terus solusi Stellanya tuh kayak gimana? Kayak gitu. Tapi kalau misalkan mau mengambil di bidang pendidikannya, berarti bisa ngambil ke mata pelajaran yang berkaitan dengan kewirausahaan kayak gitu. Iya,
Iya, saya sama-sama. Ada yang mau nanya lagi gak? Pasti banyak nih Sur yang nanya. Orang ada yang nge-PC gua tuh nanya. Hmm. Iya guys. Umi, Kak Wida, Kak Umi, Kak Siti Nurayati. Ada yang mau ditanyain nggak, Kalis? Idia, Kak Nisa Ayu. Sur, mau nanya dong. Oh Jadi, iya, boleh. kan gue udah dapet judul. Ya maksudnya kayak bayang-bayangan aja sih. Menurut lo masuk gak sih analisis pengaruh digital marketing terhadap pemasaran UMKM? Jadi tuh kita menganalisis ini loh UMKM-nya itu pengaruh digital marketingnya tuh besar nggak buat UMKM kayak gitu kan lagi pandemi COVID juga kan Oh, jadi atau ini lebih gimana? analisisnya lebih kepada pengaruh digital marketing sebagai media digital untuk sarana promosi dalam pengembangan UMKM kan, maksudnya kayak gitu ya. Iya kayak gitu. Nah, ini bisa banget nih masuk ke ekonomi kewirausahaan karena kan berkaitan sama UMKM ya kan. Apalagi kalau Iya. misalkan mau diambil tambahan judulnya itu pengaruh media digital terhadap bisnis UMKM dan pengaruh eh, para entrepreneur muda dalam pengembangannya. Itu bisa banget tuh ditambahin kayak gitu. Jadi nanti dianalisis ini kan banyak banget ya yang sekarang berkembang UMKM yang memang diinovasikan sama entrepreneur muda. Contoh bisa kita ambil contoh itu kayak banyak anak-anak muda milenial sekarang ini mencoba berbisnis usaha yang lagi viral misalkan kayak telur gulung deh gitu kan kalau identik telur gulung itu kan jajanan SD kan itu kan kayak biasanya Iya. monoton banget. Nah, sekarang diinovasikan seperti apa? Misalkan direnovasi dengan segi tempatnya atau gerobak jualannya tuh lebih kekinian, milenial banget dan bahkan menu-menunya pun nggak monoton hanya sebatas telur gulung tapi diinovasikan dengan sosis kah, bakso kah. Nah, itu kan bisa banget. Nah, si anak muda ini, milenial ini mencoba nih pengembangan digital marketingnya seperti apa. Dia punya Instagram, dia punya Facebook, dia punya Twitter. Pokoknya eh, sosial media dia itu banyak dan dia aktif gitu kan. Nah, itu bisa banget bagian dari digital marketing supaya menaikkan omset penjualannya dalam pengembangan UMKM ini dan juga bahkan si entrepreneur muda ini bisa untuk apa ya, mensosialisasikan atau memberikan sharing ilmunya terhadap para UMKM yang lain supaya bisa ikut berkembang mengembangkan digital marketing sebagai media promosi guna untuk menaikkan omset pendapatan kayak gitu. Oh, iya. Tinggal ditambahin objeknya aja kali ya biar lebih jelas kayak misalkan objeknya semacam sosial medianya itu Instagram atau TikTok kayak gitu aja ya. Nah, bisa banget tuh nanti jadi pas ketika mau survei nyari responden itu lebih enak. Tapi nyari surveinya itu berarti ke para UMKM ya. Nanti si Iya. UMKM ini bisa kita lihat misalkan biasanya kan UMKM kalau kayak yang megangnya bapak-bapak atau ibu-ibu itu kan dia bisa dibilang gaptek dalam terhadap teknologi kan dia nggak tahu. Nah, nanti itu bisa jadi bahan perbandingan antara uh, para milenial atau dengan orang tua yang memang dia paham dengan teknologi kah atau enggak tuh itu nanti pas ketika membuat statistikanya itu bisa ketahuan oh ternyata pengaruh digital marketing itu ternyata segini besarnya ya terhadap pendapatan yang bisa didapat dibandingkan dengan hanya misalkan dia melakukan nempel-nempel di selebar jalan atau apa kayak gitu. Tapi kalau digital marketing ini kan cakupannya lebih luas kayak gitu. Berarti nggak harus mencakup ini kan ya ada kalimat kewirausahaan ya kan. Maksudnya tuh Enggak. jelas gitu kan ya. Maksudnya kalau lebih luas kayak ada kalimat pemasaran atau UMKM gitu kan. Soalnya tuh gue pikir tuh topik yang ekonomi kewirausahaan itu ya ngestak di kewirausahaan aja gitu. Nggak yang luas, nggak yang
kayak pemasaran atau UMKM gitu. Enggak sih, pokoknya kalau ngambil UMKM ini cakupannya luas banget. Bisa ngebahas di bidang manajemen pemasarannya, manajemen SDM-nya, manajemen keuangannya. Jadi untuk UMKM ini sebenarnya umum banget. Bisa dikembangkan ke beberapa jenis macamnya kayak gitu. Oke, makasih ya Sur. Tapi Oke, siap, sama-sama. itu Iya, masih masuk kewirausahaan, maksudnya masih diterima. Soalnya kan itu yang kenapa? ya lanjut Haikal. Jadi soalnya kan yang kemarin dibahas eh, perilaku konsumen dan produsen. Jadinya kalau kayak strategi gitu nanti masuknya ke manajemen gitu. Bukan apa namanya, bukan ekonomi kewirausahaan. Gimana tuh? Sebenarnya yang dimaksud Bu Safa bilang kalau misalkan kayak itu masuk ke manajemen, ya jelas masuk ke manajemen. Tapi dia kenapa bisa menentukan temanya itu ekonomi kewirausahaan. Nah, kalau dia udah tahu ekonomi kewirausahaan ini pasti mengacunya ke manajemen, buat apa dia menghadirkan tema kayak gitu, Kal? Nah, kayak gitu sih. Cuma kalau misalkan ngebahas tentang perilaku produsen dan konsumen, ya udah pasti bakal banyaknya tuh penelitiannya sama eta-eta kayaknya nggak ada yang beda gitu sih kalau pendapat gue gitu. Makanya gue mau konfirmasi lagi ke Bu Safa terkait dengan ekonomi kewirausahaan ini karena apa ya, ambigu banget Iya, temanya gitu kalau hanya. takutnya jauh banget. Iya, kalau emang dia mau fokus di kependidikan ekonomi, ya udah kaitannya dengan pendidikan ekonomi kewirausahaan, ke bidang pendidikan ekonomi dan bisnis, misalkan kayak gitu kan lebih enak gitu. Tapi kalau dia bilang Hmm. menghadirkan tema ekonomi kewirausahaan dan ekonomi koperasi, ya pasti kita bakal mengacu ke bidang manajemennya lah, kayak gitu. Bisa dari sisi manajemen SDM-nya, keuangannya, atau mungkin manajemen pemasarannya kayak gitu, Kang. Iya sih, gue juga kemarin sempat ngobrolin sama Raden kayak Iya, gitu. salahnya Iya, nanti itu bisa dinotis tuh Sur. ya, nanti mungkin pas lagi kalau misalkan emang besok bisa gue telepon lagi Bu Safanya, gue telepon kalau ada kabar ya pasti nanti gue share gitu. Tapi kalau misalkan emang Bu Safanya masih nggak mau ngerespon lagi ya paling nanti pas di Vicon coba ngomong karena sebenarnya tema yang beliau kasih ini sedikit ambigu karena beliau pengen katanya jangan mengacu sama ke manajemen, tapi kita selalu berkaitan temanya ini ekonomi kewirausahaan dan ekonomi kooperasi ini kan pasti kaitan eratnya sama dengan strategi kan kayak gitu, atau mungkin selain strategi pengaruh dan perannya tuh kayak gimana, itu kan pasti ngebahasnya lebih kepada ke manajemen gitu. Tapi kalau emang dia pengennya lebih ke perilaku produsen, perilaku konsumen dalam pola konsumsi dan pola penjualan, ya itu juga sama aja masuk ke manajemen pemasaran gitu kan. Tapi kalau emang dia mau fokusnya ke pendidikan ya udah harusnya dia menghadirkan temanya, kalian temanya ini ya pendidikan ekonomi sesuai dengan prodi, udah selesai, kalian tinggal nyari tuh pendidikan kewirausahaan kayak gitu. Berarti kan mata pelajaran SMK atau SMA yang berkaitan dengan kewirausahaan ekonomi dan bisnis kayak gitu. Salahnya lagi pas gue kita meet kemarin itu gue ini nggak ngedengerin sampai selesai padahal pas di sesi tanya jawab itu gue udah greget banget nanya. Gue pikir ada yang nanya yang berkaitan sama tema ini, ternyata nggak ada yang nanya ya kan. Makanya greget sih kemarin pas meet nggak bisa ikut aktif gitu. Pas tadi ngeliat videonya, ya kok yang nanya begini aja ya. Bahkan kayak Bunda aja kan, beliau nanya, ditanya sama Bu Safa terkait dengan penelitian yang mau dilakukan di perusahaannya Bunda, ya kayak gitu gitu. Makanya greget tuh pas ngomong kayak gitu sih. Iya benar-benar, karena kalau misalkan kalian mau ngambil ke pendidikan juga sebenarnya lebih sulit lagi karena kan
masih banyak kayak kalian tuh yang belum terjun langsung ke sekolah ngajar atau setidaknya bekerja di sekolahan kayak gitu. Jadi mungkin lebih sulit ya kan. Ada lagi? Maaf semuanya, salin keluar ya, soalnya nggak enak sama teman-teman. Udah mulai kerjanya. Maaf ya, sampai sih. Oh, alah, oke. Oke, ya, semangat. Waalaikumsalam. Mau nanya dong. Boleh. Kan jadi saya itu kan belum dapat judul dan belum dapat gambaran apa-apa gitu kan. Nah, terus tuh sempat kepikiran nih, pengen judulnya itu pengaruh program bimbingan belajar tambahan terhadap hasil belajar siswa. Kayaknya itu udah banyak belum sih yang neliti kayak gitu? Apa harus ganti apa gimana ya? Bingung dah. Kalau Soalnya yang ada di lingkungan gue tuh ya itu kayak cuman seputar pendidikan aja gitu sih. Bingung jadinya. kalau mungkin kalau memang kayak Kak Feli bilang sulit untuk kayak nelaah ke sekolah-sekolah, mungkin ke tempat bimbel juga bisa banget. Apalagi mungkin yang kayak Kak Feli mungkin pernah nyoba buka bimbel di rumah itu, bisa tahu tuh keefektifan antara anak belajar di sekolah dengan bimbel tuh seberapa persen sih gitu. Karena kan biasanya kalau di sekolah itu kan guru itu terfokus sama banyak anak, ya kan. Nggak mungkin dia bisa beruntung dapat Busafa tahu, karena dosen metode penelitian itu paling enak sama cewek. Karena kalau misalkan dapatnya kayak yang teman gue ini dapetnya Paku Suara, aduh dia ngebatin dia. Malah justru enakan Paku Suworo. Ih, enggak. Enggak, sumpah enakan dia. Gue udah pernah ngobrol sama dia, itu tuh seru. Sumpah dia tuh enak banget, orangnya asik sih. Iya, kalau ngobrol memang seru. Orang kita aja sama Haikal, inget gak Kal semester 1? Seru banget ya Kal. Enggak, tapi dia kalau emang untuk apa pelajaran juga oke-oke aja sih. Kalau menurut aku sih kayak lebih terperinci, terus lebih ngejelasinnya tuh lebih enak gitu. Kalau menurut gue sih gitu. Ya, balik lagi, Vel. Intinya mah yang 3 SKS plus minus lah, random. Yang paling enak yang 2 SKS doang, gitu aja. Iya, betul. Apalagi mata kuliah yang prasyarat. Aduh, liar. Aduh. Ya, mungkin ada lagi yang mau nanya atau gimana gitu. Siti Kolila baru masuk tuh, Sur. Coba, Siti Kolila. Lila. Mana Lila nih? Mana nggak ada. Hilang ya? Tadi gue masukin dia. Barusan. Nanti kan gue gimana nih kalau misalkan udah kayak gini, ada yang japri, gue harus kayak gimana? Japri, nanti kan di share ininya, di share apanya? Videonya. Rekaman ininya Mas Ella. Jadinya Oke, biar ya kalau ada yang japri ya sesempatnya lu aja, jangan maksain. Intinya kan sip. kita udah luangin waktu buat di sini, buat ngepus ini. Iya, siap. Santuy. Ada lagi gak? Vi, silakan Vi. Sur, aku mau tanya deh, Sur. Iya. Ini masalah pendidikan sih, kayak pengaruh pembelajaran daring terhadap prestasi dan motivasi belajar siswa pada saat pandemi. Kan banyak tuh kayak siswa itu kayak kurang termotivasi untuk belajar nih, kan kayak daring gini lebih ke bosen atau banyak banget tugas yang dikasih sama guru gitu. Gimana sih solusinya gitu loh, Sur? Ini masuk gak sih, Sur? Kalau untuk topik judul penelitiannya ini udah masuk banget, Vi. Tapi kalau misalkan mau nyari solusinya, berarti ketika saat pembelajaran pandemi ini, bagaimana si guru itu mencoba ketika misalkan menggunakan Zoom saat pembelajarannya itu, biar anak-anak aktif tuh kayak gimana? Apakah mungkin dia ada sesi tanya jawab, misalkan, coba siapa kalian yang mengetahui tentang hal ini, tentang hal itu. Kalau misalnya yang bisa, nanti ibu kasih bintang misalnya. Itu sebenarnya dengan dia memberikan
clue atau kayak semacam gitu, siswa tuh merasa tertarik dan siswa tuh merasa dihargai. Kalau misalkan kayak contoh nih, gue selalu ngajar kemarin ketika daring, saya mau nanya apa yang kalian ketahui tentang ekonomi dan bisnis gitu. Terus apa yang kalian ketahui coba dengan apa yang pengertian dari komunikasi bisnis. Nah, nanti tuh anak ngancung tangan kan. Nah, ketika dia ngancung tangan, sip, kamu siapa namanya? 100 buat kamu. Kayak gitu. Itu kan sebenarnya bagian dari apa ya? Merasa anak itu dihargai pendapatnya dan itu bisa jadi solusi tuh. Oh, berarti nanti solusinya gue harus kayak gini, memberikan nilai 100 sebagai bentuk pujian atau supaya memberikan bintang sebagai bentuk penghargaan karena dia udah berani mencoba menyampaikan pendapatnya terkait dengan pengertian ini. Kayak gitu sih, Ervi. Oh gitu. Oke, makasih Sur. Oke, siap, sama-sama. Yang lain mungkin ada lagi? Kak Juli ada yang mau ditanyain nggak Kak Juli? Sebenarnya masih ada ya. Kemarin tuh udah dapet kan judulnya kan tentang kewirausahaan ekonomi kan. Tapi masih ragu-ragu soalnya boleh nggak sih kalau bukan di bidang makanan aja gitu kan, kayak misalkan usaha nambal ban atau kayak aku jualan sabun sekarang kan kayak gitu. Bisa nggak Kak? Sebenarnya sih bisa aja Kak Juli. Kalau yang saya tahu kan Kak Juli bisnis ini kan sabun kesehatan wajah gitu kan sama badan. Nah, itu bisa aja sih dijadiin topik, berarti masuk ke kewirausahaan gitu kan. Nah, tinggal gimana cara Kak Juli itu mengembangkan kalimat topik penelitian itu sesuai dengan masalah yang ada. Apalagi kan kayak sabun yang Kak Juli jual itu kan untuk kayak apa ya? Kesehatan kulit gitu buat mengatasi jerawat, beruntusan atau kayak gimana kayak gitu. Nah, Kak Juli tinggal bisa cari contoh eh, supaya produk Kak Juli laku itu gimana sih berkaitan nanti sama yang tadi Kak Anissa sambungin tuh terkait dengan digital marketingnya atau mungkin Kak Juli juga bisa membuat kayak semacam apa ya himbauan terkait dengan pelarangan penggunaan produk yang bermerkuri untuk mencoba produk uh, herbal yang Kak Juli jual kayak gitu sih. Jadi lebih kayak apa ya berkaitan dengan ini sih apa namanya promosi kayak gitu Kak. Oh iya iya. Berarti nanti kalau misalkan ini judulnya gimana tuh kira-kira ya? Kan topiknya kan berarti pengaruh konsumen produsen atau gimana? Ini bingung juga nih Jin. Jadi bingung sama judul dah bener. Sebelum ke judul, coba Kak Juli bikin ini dulu aja. Cari permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penjualan. Kan sekarang kayak lagi marak banget nih ya sabun-sabun buat wajah gitu. Nah itu coba Kak Juli perhatiin gimana orang itu ngejual sabun itu begini bisa laku atau enggak gitu. Nah itu diperhatikan dulu masalahnya. Jadi kalau misalkan kayak menentukan judul secara langsung tuh sulit kalau kita nggak tahu masalah yang ada sebelum kita identifikasi masalahnya kayak gitu. Jadi judul itu nggak bisa langsung kita bikin, kita terka-terka dengan mengada-ngada masalah yang ada kayak gitu. Yang Bu Safa bilang kan seperti itu. Oh iya, iya paham. Makasih ya Kak. Oke, siap Kak Juli, sama-sama. Iya, boleh saya. Nah, iya daftar isi harus ada, tapi daftar isi yang dibuat itu ya hanya yang ini doang saya bab satunya doang, berarti ntar bab duanya belum ada gitu. Oh, enggak. Nanti kan daftar, sebenarnya kan kalau pembuatan kayak daftar isi itu
sebenarnya bagian paling akhir saya nggak bisa di awal. Kan dia harus ngelihat apa aja sih yang udah kita cari dari setiap babnya kayak gitu, nggak bisa kita buat mengada-ngada secara langsung gitu, langsung misalkan kayak daftar isi dibuat dulu, gua mau gini gini gini, nggak bisa karena kan kita nggak tahu nih poin-poin yang ada di setiap babnya tuh kayak gimana gitu. Kalau penentuan halaman sih ini yang bisa aja kita tentuin kayak gitu Sel. Kalau untuk proposal penelitian malah memang biasanya sih agak tebel ya di angka 60-an tuh kalau udah jadinya tuh bisa di angka 60-an, 60 halaman. Iya benar. Nanti ini aja coba cari apa di Google aja terkait dengan apa ya pengaturan kayak marginnya harus kayak gimana, font yang kita gunakan gimana, hurufnya yang kita gunakan gimana. Kayak gitu sih. Iya, Sela sama-sama. Kalau nanti kita tanya aja ke cutting Sel, aman Sel. Iya, boleh tuh Kak. Kan Haikal sama anak Hima deket nih. Coba minta deh. Gue kemarin udah nyoba minta sama Kak Ai. Kan dia udah sempro gitu ya. Kak Ai, Kak Nun, terus teman gue Tiara Sasbina ya kan. Supaya minta contoh proposal yang udah ada dia tuh dikirimkan ke kita. Tapi bilangnya gini, Kak saya mau ngeliat proposalnya boleh nggak? Tapi tenang Kak, saya nggak nyontek dan saya cuma hanya ingin melihat kerangka yang ada di kakak aja. Jadi supaya saya punya gambaran karena kalau topik penelitian saya udah punya topik sendiri kayak gitu jadi dia biar percaya kayak kita ke kita gitu. Iya ya aman Sur, aman kalau itu Korea. Ada lagi nggak? Sur, gue mau nanya. Iya. Iya boleh Bun. Kalau gue mau analisis kesulitan mahasiswa program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dalam penulisan skripsi selama pandemi, itu masuk gak? Masuk, tapi jangan yang manajemen deh Bun, ngambilnya ke pendidikan ekonominya aja. Kampus prodinya itu pilih yang pendidikan ekonomi aja ke prodi kita. Jadi nanti ketika pas udah dalam proses tahapan survei dan wawancara, Bunda nggak harus menghubungin anak-anak manajemen. Kayak gitu Bun, lebih memudahkan. Oh gitu. Itu jadi itu kalau yang punya gue itu masuknya kemana gitu gak sih? Itu kalau Bunda mau ngambil yang judul itu bisa masuk ke pendidikan ekonomi juga, tapi ngaruhnya ke apa ya? Ke semangat si mahasiswa dalam pengerjaan skripsi itu kayak gimana? Kayak gitu, Bun. Ya udah oke. Oke, Bun. Ada lagi mungkin? Sur, makasih Sur. Udah mulai ada bayangan. Udah mulai ada bayangan, makasih. Oke, jadi siap dosen, sama-sama. Jadi dosen aja. Aidil nggak mau nanya, Aidil? Enggak, ya. mungkin udah kejawab semua kali. Nggak ada sih, cuman bingungnya kemarin itu ngambil ekonomi kan, dosennya kemarin kan bilang cuma 3 judul kan, ekonomi, pendidikan ekonomi, ekonomi koperasi dan ekonomi kewirausahaan. Jadi bingung apa di mana. Jadi sekarang sih udah ada maksudnya udah ada revisi kan, kemarin kan udah menyiapkan kan, tapi tahu-taunya ke manajemen gitu, jadi makanya aduh ngulang lagi ini. Iya alhamdulillah deh kalau misalkan Aidil udah paham apa yang dimaksud kayak gitu. Iya Bang. Itu nanti hari Kamis pada mau kumpul di mana emang? Nggak tahu deh Kak, partnernya Kak Mardina Kak. Gimana Bu? Itu Sela itu Sur, kayaknya Sur, Sela Bunda. Sela Bunda. Ya pokoknya nanti dilihatin, belum tahu sih tempatnya mau di mana. Sur, iya. Ikut Sur. Insya Allah mau ikut, tapi ngelihat kondisinya dulu karena di hari Kamis ini mau udah sibuk persiapan AN karena kan sekarang aja lagi ngajar bimbel AN kayak gitu. Jadi double job nih, ngajar juga terus ngebimbelin iya.
Makanya bingung, pengen nangis tapi gimana sama kerjaan. Jangan nangis dong, jangan nangis Jangan dong. Udah nangis Kal dari kemarin, Ge. Stok balon udah habis. Oke, lanjut. Ya, lanjut. Sebenarnya apa tuh? Iya, sebenarnya bersyukur gitu bisa kerja di dunia pendidikan ketika kayak gini bisa apa ya, tahu banyak hal dan ketika ada temen nanya bisa saling sharing, oh kayak gini loh, kayak gini. Jadi ilmu yang gue dapet juga insya Allah bisa ngasih manfaat buat teman-teman gitu ya, walaupun ya sama aja sih istilahnya kita sama-sama belajar kayak gitu. Alhamdulillah deh pokoknya, banyakin bersyukur aja. Ya kalau mau lebih ekstrim lagi nelitinya gini, yang apa namanya, yang kan kita pada banyak ngambilnya tuh sebenarnya manajemen, terus ngalihin ke Itu iya, manajemen. lebih ekstrim tuh. Nih, lu kan Kal udah apa ya bergelar Eskom juga kan, itu harusnya lu agak lah. Harusnya bisa sharing lah, gitu proses lu Eskom tuh gimana? Itu privasi itu Sur. Itu proses orang dalam Sur. Atau Haikal Eskom diem-diem baik. Enggak. Gue masih sama semester 5. Enggak, bohong baik lu. Sur, pernah cerita sih dia. Iya. Enggak, jangan fitnah itu. Entah di mana ya, kuliah di mana itu kemarin dia? Kampus di mana? Di Jakarta dia itu kayak. Oh, Jakarta. Namanya Haikal tukang ngibul. Memang Haikal mah gitu orangnya. Udah Kayaknya gue doang deh, S2 dulu baru S1. Nah, Bunda doang the best. Gue tuh sebenarnya S3 Sur, bukan S1. Nah. SD, SMP, SMA. Bunda. Bunda akhir-akhir ini ngerasa kupingnya panas nggak? Beneran nih nanya. Sama Haikal ya? Enggak, karena bukan gitu Bun. Aku itu sering ngomongin Bunda, jadi di tempat sekolah aku kerja tuh suka nanya di kampus tuh ada nggak sih yang usia segini gini. Terus aku selalu bilang ada nih, bahkan di kelas aku ada yang usianya seperti ini, tapi dia semangat banget gini gitu. Jadi maaf ya Bun sering ngomongin, tapi insya Allah ngomonginnya yang baik-baik kok. Asik. Kayak kemarin dong kalian sama nyokap lu ya. Kita jadi temenan deh. Widih. CS tuh, nyokapnya Haikal. Ada lagi mungkin yang mau nanya atau gimana? Apa udah cukup biar nggak kemalaman apa gimana? Soalnya nanti kemungkinan ya setelah ini susah lah kalau mau nanya-nanya lagi, soalnya kan kita juga udah luangin banget nih emang khusus buat medpen di malam ini, jadinya takutnya kalau besok-besok nanya-nanya lagi nggak sempat bales apa gimana gitu kan, jadinya mepet, makanya kita buru-buru nih buat kayak gini gitu loh. Mungkin Sheila Amanda nanti minta tolong lagi ya Sel, dikirim ke YouTube aja. Ya, Sheila Amanda the best. Salut sama Sheila Amanda. Oke, siap. Sama. Sur, bukannya di kelas kita banyak yang namanya Sheila ya? Enggak, Sheila cuma satu doang. Kan waktu itu ada tuh keluar. Yang banyak siapa sih namanya? Sekarang Sheila Arti yang udah ini keluar. Iya, Sheila sama Sofian ya, Kal. Iya, Sheila Arti cuman cuti, jadinya dia masih prodi Peko, cuman semester 4 turun 1. Iya, sama Sofian juga. Iya. Kak Umi mau nanya apa? Nanya aja. Ya. Sur, mau nanya. Iya, boleh. Kalau tadi kan bilang nggak ada perlu wawancara ya untuk yang sekarang. Nah, itu apakah nanti kalau pas lagi Vicon itu nggak di komen kalau itu spekulasi kita aja, apa gimana? Enggak, karena kan kalau untuk di bab 1 ini sebenarnya bukan kita nggak perlu wawancara ya, karena memang
kita kan hanya disuruh nyari terkait dengan masalah yang ada. Nah, masalah ini kita cari bukan kita mencari jawaban dari orang lain, tapi kitanya ini mengamati secara langsung gitu. Terus kita identifikasi. Tapi kalau misalkan udah mencoba ke ranah survei atau wawancara, itu nanti ada di bab berikutnya, dan di situ diisinya wawancara itu dengan tujuan misalkan dari masalah yang ada, gimana nih pendapat orang-orang lain, apakah memang masalah ini solusinya seperti ini atau solusinya seperti ini. Karena kalau wawancara itu nggak mungkin ada di bab awal itu kita hanya cuma disuruh nyari masalah yang ada, tapi kita cari sendiri, bukan kita mencari jawaban dari orang lain. Jadi kita mencoba cari dulu masalah yang ada, kita telaah secara sendiri, secara mandiri, itu kita cari topik dari masalah itu gimana. Nanti kalau udah selesai, udah fix, udah bagus, baru deh kita wawancara terkait dengan rumusan masalah yang ada, supaya kita bisa tahu jawabannya atau solusinya kayak gitu. Makanya kenapa di bab 1 itu identik dengan bab pendahuluan seperti latar belakang, terus tujuan, terus lagi rumus masalah, tapi di situ nggak ada hasil wawancara. Kenapa nggak ada? Karena memang hasil wawancara itu biasanya ada di bab ketiga atau bab kedua yang berkaitan dengan isi kayak gitu, Kak Umi. Ya, makasih ya. Oke. Hai Kak. Iya, iya. Ya, mungkin udah kali, nggak ada yang nanya lagi atau gimana? Berarti udah bisa kita tutup nih. Iya, nanti Sheila Amanda kan udah ngerekam, jadi tinggal di posting aja supaya temennya nggak bisa hadir, bisa dengerin, supaya nggak durasi lama, jadi dia nanti nggak males dengerinnya, kan lebih baik ya udah singkat tapi padat gitu. Nantinya gini ya, Sel, dikasih caption bukan di YouTube-nya, maksudnya nanti pas nge-share link di grup kelasnya itu mohon disimak baik-baik gitu, biar kagak nanya-nanya lagi, soalnya kan emang kurang lebih udah lengkap gitu pembahasannya. Paling yang koperasi aja kan, maksudnya dari koperasi sendiri juga emang rada minim lah, pasti peminatnya lebih banyak chance ke wirausahaan sama pendidikan tadi kan ya, Surya? Betul banget. Jadinya ditekenin, maksudnya ditekenin ke kelasan kitanya, bukan yang nggak mau nanya-nanya, nggak mau ngejawab gitu nantinya, cuman biar berusaha mandiri juga lah gitu kan, kita kan semuanya juga kerja, semuanya juga gimana gitu kan, kasihan Suryana juga soalnya ya. Oke, makasih banyak Haika. Ya udah, kalau emang udah nggak ada pertanyaan lagi, kita tutup dulu dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas malam ini akan bermanfaat untuk kita dan untuk kedepannya juga ya, dan bisa lulus bareng-bareng apa yang kita optimasikan bersama gitu ya. Amin. Ya, kurang amin, lebih. Amin. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Suryana, bisa Haika. di live. Makasih Kak Surya. Ya.